Assalamualaikum Buya. Sekarang sedang ramai diberitakan menikah beda agama. Masalahnya, yang melakukan pernikahan ini adalah anggota pemerintahan dan di blow up besar-besaran di sosial media. Bagaimana pandangan Buya? Mohon jawabannya Buya. Terima kasih. Masalah pernikahan beda agama. Kita akan bicara tentang tidak dari konteks agama dulu deh. Kalau agama nanti ada. Kita konteks di luar dari konteks agama. Kami ingatkan Anda wahai saudaraku yang beragama Hindu, Anda wahai saudaraku yang beragama Buddha, Anda saudaraku yang beragama Nasrani, kami himbau, kalau Anda ingin menikahkan putra-putri Anda, upayakan yang banyak kesamaannya. Jangan resiko menikahkan yang banyak perbedaannya. Nah, termasuk di antaranya, kalau Anda punya putri, kalau Anda seorang yang beragama Hindu punya putri, maka idealnya adalah dinikahkan dengan seorang laki-laki yang beragama Hindu. Kenapa? Agar segala kebiasaannya sama, peribadahnya juga sama. Anda yang Nasrani, seorang Anda punya anak perempuan Nasrani, maka kami nasihat yang sesungguhnya, hendaknya Anda nikahkan putri Anda dengan laki-laki yang Nasrani. Anda punya anak laki-laki Nasrani, hendaknya Anda nikahkan agar apa? Kalau ke gereja bisa bareng-bareng, habis itu bisa kuliner sama-sama. Ini kan begitu, ini masalah keharmonisan rumah tangga dulu dong ya, kita bangun begini. Dan bangunlah cinta seperti itu agar mencintai orang yang sekiranya banyak. Sebetulnya masalah ini kan sudah fitrah, bahwasanya kalau kita menginginkan yang sama. Mohon maaf, orang kaya pengen anaknya dapat orang kaya, anak raja, ini kan sudah selesai. Maka dalam istilah kafaah disesuaikan dong, kan begitu. Maka saya sebagai seorang muslim, jika menemukan seorang Nasrani yang melarang putrinya menikah dengan seorang Hindu, saya anggap tidak ada masalah, haknya dia kok ini, dia haknya dia, agar anak perempuannya bisa menikah dengan laki-laki bersama satu agama. Jangan dicaci dong, ini Nasrani nggak tolerir dong, masa nikah dengan harus dilarang-larang begitu. Loh, ini kan haknya dia untuk bahagia mencari pasangan yang sama-sama bisa gereja. Ini orang di luar justru malah usil, orang Islam usil, ngapain itu kok eksklusif banget itu, nggak boleh ini, apa itu, biarin dong menikah. Dia sebagai keluarga besar berhak dong menjaga putrinya agar menikah dengan orang seagama, biar keindahannya, karena mereka punya kebiasaan baik. Kalau beribadah bareng, habis beribadah ini keliling kan begitu. Sama seorang Hindu yang dia melarang putranya atau putrinya menikah dengan orang Buddha atau yang lainnya, ya kita jangan hargai dong. Bahkan mungkin ada fatwa di antara mereka haram, ya sah dong. Kita harus begitu loh, memandang itu netral begini. Tujuannya kan ada. Pertama adalah mungkin masalah keserasian, yang kedua masalah agama bisa saja punya peran di sini. Dan tidak bertentangan kok ternyata masalah agama. Seandainya ada agama Nasrani melarang atau agama Hindu melarang anak-anaknya menikah dengan berbeda, itu kalau dipandang secara agama nggak boleh. Justru dari sisi mewujudkan keindahan rumah tangga sangat sah yang demikian itu. Bukan sebuah larangan, bahkan bukan sebuah kesalahan di saat mereka melarang. Selesai sampai di sini. Baru kita masuk ranah agama. Kalau seandainya ada seorang muslim mengatakan bahwasanya tidak boleh seorang wanita muslimah menikah dengan seorang laki-laki yang tidak muslim, mestinya kan sama kasusnya, kenapa jadi heboh? Misalnya dia mau caci itu adalah nggak tolerir dan sebagainya. Ini banyak orang yang cara berpikirnya itu salah. Itu haknya dia menjaga keluarganya, apalagi keluarga besar kaum muslimin. Belum lagi itu adalah rambu-rambu agama. Kalau sudah tujuannya jelek, mengacak-acak agama, tujuannya mengadu antara Islam dengan Nasrani, sehingga mungkin begini loh ya, pengadu domba itu begini contoh. Ada seorang Nasrani, anak perempuannya menikah dengan orang Buddha. Tak taunya orang Buddhanya melarang. Langsung kita mengatakan Buddha tidak tolerir. Saya pemecah belah umat. Saya ini yang mengatakan tidak tolerir, pemecah belah umat. Biarkan orang Buddha menjaga anak-anaknya, kok sah-sah saja. Lah ini penjahat halus, kok gayanya sih tolerir ya, merusak orang mempertahankan haknya.
prinsipnya dianggap tidak tolerir. Ini saya ini penjahat kalau saya mengatakan orang Hindu nggak tolerir, masa anak perempuannya dinikahi agama beda saja, ya nggak benar dong. Ini banyak orang-orang aneh ini. Jadi yang salah malah dianggap benar. Jika ada seorang dengan agama yang mempertahankan cara pernikahan sesuai dengan agamanya, sah dong, hargai dong. Sama orang muslim juga demikian. Dikatakan seorang muslimah tidak diperkenankan menikah dengan non muslim, sah dong, tidak ada masalah. Sama kasusnya, mestinya memandang mereka menghargai dong. Ini adalah masalah agama, jangan dianggap tak tolerir dan sebagainya. Bahkan dikatakan kalau laki-laki muslim menikah dengan non muslim, dari wanita non muslim ada diperkenankan, tapi ada aturan-aturannya. Seperti mazhab Syafi'i ketat sekali, harus Nasrani ahli kitab yang asli dari usul-usulnya. Tentu dalam mazhab Syafi'i nggak mungkin diterapkan. Tapi mazhab Malik mengatakan ini gampang lagi. Tapi pun tujuannya apa dibalik itu semuanya? Kalau dikembali kepada tujuanmu pernikahan untuk apa, wahai hamba Allah? Hei saudaraku yang Kristiani, hei saudaraku yang Buddhis, hei saudaraku yang Hinduis, hei saudaraku yang Muslim, di saat menikah tujuanmu apa? Kan ingin ada kebersamaan. Dengan keyakinan kita ingin bahagia di dunia dan akhirat, kan begitu? Mestinya itu yang perlu didukung, bukan? Sekarang ini kalau ada orang mengatakan menikah beda agama salah, wah ini nggak tolerir. Jadi harus pakai nikah beda agama. Hei saudaraku yang saya cintai, kalau anda punya anak perempuan yang sangat baik menurut anda, nggak harus kok, biarpun anda kenalan baik dengan saya, besanan sama saya, nggak harus kok. Anda berhak mengatakan saya mau besanan dengan Buya, nggak ada masalah, haknya anda kok. Tapi kenapa kok seolah maksa? Wah, besanan kok nggak mau, itu aja nggak mau, nggak boleh. Kok jadi salah mengukur toleransi dan bukan toleransi? Jadi dalam Islam, saya masuk ranah agama saya, wilayah Islam. Wanita muslimah, wahai saudaraku yang saya cintai, dari saudaraku yang muslimah, ahli surga. Insya Allah pernikahanmu dengan orang di luar Islam pernikahan tidak sah, tapi alhamdulillah masih ada iman di dalam hatimu, semoga masih selamat. Tapi ingat, ini tidak sah, segera berpikir bagaimana agar menjadi sah, yaitu bagaimana, semoga yang sudah terlanjur menikah, semoga suamimu segera mendapat petunjuk, segera masuk Islam. Yang jelas tidak sah, harus begitu dong. Tapi di saat kita mengatakan tidak sah, nggak perlu orang beragama lain marah-marah, ini nggak tolerir. Apalagi orang satu agama, aneh banget. Ini kan masalah ranah agama dan begitu hukumnya. Tidak sah ya. Kemudian juga di saat sudah terlanjur menikah seperti itu gimana? Ya kita beri pemahaman dong, bukan dicaci maki juga. Loh, kadang ada di antara mereka yang nggak mengerti, dipikir sama. Sebab memang ada fatwa juga lah, ini fatwa dari kaum muslimin yang aneh ini, yang membahayakan ini. Ini fatwa ini sebenarnya dia pemecah belah umat itu. Dia mengatakan nggak apa-apa nikah beda agama, nggak apa-apa. Bahkan ada kalimat yang mengatakan nggak boleh, dia tuh udah sempit pandang. Dia yang sempit kok. Dia yang salah menyalahkan orang lain, ini ada. Jadi gara fatwa-fatwa tersebut. Jadi banyak orang yang menikah antar agama itu karena mereka ketidakmengertiannya. Gara-gara fatwa salah tahun 98 kan. Fatwa salah tahun 98 kalau tidak salah. Mengatakan menikah beda agama adalah boleh dan sebagainya. Masya Allah, naudzubillah. Dengan dalil-dalil yang unik juga, lucu. Beda agama maksudnya muslimah menikah dengan non muslim, bukan muslim menikah dan muslim ya. Muslimah dengan muslim katakan boleh, jelas tidak boleh, selesai. Lihat, setelah anda mendengar uraian ini, wahai anda saudara saya Nasrani, kan tidak menyinggung anda kan? Masa? Coba nih kadang-kadang orang Islam yang malah heboh begini nih. Mungkin ada beberapa orang yang kenal saya dengan orang Nasrani, anda tidak harus kok besanan dengan saya. Anda punya prinsip kok, sah-sah saja. Mungkin ada seorang tokoh agama dalam agama Hindu, Buddha, nggak harus anda menikah dengan santri saya, nggak harus seperti itu ya. Jadi ini hal biasa saja, cuman kadang menjadi heboh. Ada orang yang memancing di air keruh, ingin mengurak-perandakan. Memang negeri ini mudah diadu domba dengan bermacam-macam cara, Islam agama dengan agama bermusuhan, sehingga seorang yang berpegang dengan prinsip beragamanya dianggap tidak tolerir. Justru di saat ada perbedaan ini, lalu kita nggak bisa tetap akur. Baik, itulah kehebatan kita. Seperti itu, ya. Semoga Allah menjaga semuanya. Jadi saudari-saudariku, urusan menikah dengan orang di luar Islam adalah tidak sah. Sampai kapanpun tidak sah, wahai saudariku. Dan harapan kami adalah semoga calonmu yang non Muslim itu mendapatkan pasangan yang baik, yang sesuai dengan agamanya. Dan anda akan diganti oleh yang lebih baik lagi dari dia. Insya Allah indah semuanya, ya kan? Mau tidak diamini saja, anda amini, anda dapat.
Calon Anda yang non-muslim akan mendapatkan pasangan yang sesuai dan dia akan bahagia, dan Anda pun mendapatkan pasangan yang membahagiakan Anda dari orang yang seagama dengan Anda. Insyaallah semuanya jadi baik-baik. Uhibbukum fillah, kami cintai semua karena Allah. Allah alam.